sih yang bisa bikin anak jadi tertekan juga, cemas juga ketika orang tuanya merasakan itu? Orang tua paksa. Saya punya adik yang Down syndrome, kalau dia bilang dia tidak mau sekolah, mama saya tidak akan paksa. Nanti mama saya pergi ke sekolah terus bilang sama ibu gurunya, ibu guru, nama adik saya Sandi. Sandi tidak mau sekolah, bolehkah hari ini tidak sekolah? Terus dia bilang, oh tidak apa-apa ibu, tapi tolong diulang ya yang pelajarannya yang kemarin. Nanti biar kami tanya lagi di sekolah kalau dia sudah mau sekolah. Tapi tolong ibu ajak ngomong kalau dia tidak mau sekolah, kenapa? Biar kami tahu apakah kami buat kesalahan atau ada sesuatu yang terjadi di sekolah. Tidak memaksakan kehendak, tidak diseret gitu ya, anaknya pergi sekolah. Ini demi kebaikan kamu, lah mana dia ngerti. Ini demi kebaikan saya, kebaikan bapak ibu kali, kayak gitu ya. Ayo harus sekolah diseret, memaksakan kehendak. Terus ada yang memberi label buruk pada anak orang tuanya. Ada ya orang tua tertentu kasih nama dia punya anak, Oon. Saya sampai sekarang tidak mau saya anak biasa dikasih label, saya tidak pernah terima. Saya dengar teman saya bilang anaknya, gendut, sini kamu, Cemplon, sini. Saya bilang, nama anakmu siapa? Namanya Cemplon. Terus dia bilang, enggak mbak, namanya Santi loh, namanya bagus kok jadi Cemplon. Mbak enggak lihat tuh pipinya segendut itu. Bayangkan kasih label. Jangan kasih nama bapak ibu. Sudah, kalau bapak ibu mau ganti doku nama, langsung pergi di catatan sipil. Ada orang datang ke rumah kami dan adik saya Down syndrome, mereka panggil dia bodoh. Oh, bapak saya tidak terima. Bapak saya dia bukan pemarah. Bapak saya bahkan orang yang jarang ngomong gitu. Tapi ketika anaknya yang bungsu ini diomongin orang, langsung bapak saya bilang, kalau mau ganti nama anak saya tidak usah datang ke rumah kami. Anak saya punya nama, namanya Sandi. Bapak saya tidak terima. Karena bapak saya sangat sayang sama adik saya. Karena kami sudah SMA, terus ada dia, lalu tiba-tiba rumah jadi rame. Ibaratnya kayak orang tua punya mainan baru ya. Ada teman, kami pergi kuliah, terus ada yang kecil di rumah, merusuh, mengganggu gitu, buat keributan. Itu berbeda sekali. Tapi ternyata kadang bukan hanya keluarga atau orang luar yang bikin label pada anak sendiri, pada anak kita, tapi kita sendiri bikin label. Katanya orang bijak, kata-kata itu doa katanya ya. Kata-kata itu doa. Orang tua bilang anaknya, Oon, jadilah padamu apa yang kamu katakan. Saya punya ponakan umur 4 tahun, saya selalu panggil dia smart boy. Karena dia umur 4 tahun, sering sekali dia dengar saya lagi ikut belajar di kamar. Saya kalau belajar baca buku, biasanya saya baca, terus dia tanya, teori ini itu artinya apa? Katanya gitu. Dia tanya, teori ini tuh artinya apa? Saya bilang, oh smart boy. Terus dia sering bertanya, hujan itu dari mana? Dia selalu tanya, kenapa hujan itu bisa keluarnya dari langit satu-satu, terus langit jadi banyak sekali airnya katanya. Dia tanya. Saya memberikan dia nama itu, kalau dia bertanya tentang smart boy, kasihlah ujian kepada anak. Pernah nggak? Terus mulai ada orang tua juga bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Itu bikin anak stres dan tertekan. Kok anak yang di SLB mungkin bilang, ibu anak saya belum bisa mengerti ini. Padahal sudah sekolah lebih duluan dari anak ibu di SLB nih. Padahal kan sama-sama anak berkebutuhan khusus ya. Kalau itu jadi bahan evaluasi, oke. Tapi kalau itu bahan membandingkan sampai di rumah langsung mulai, kok tuh belajar apa di sekolah, ibu guru ajar kok apa, sampai kok teman bisa, kok tidak bisa. Ada ya begitu. Di sekolah kelihatannya, oh
kenyataan, ini bukan tipu-tipu. Mungkin anak tidak bisa cerita ulang, tapi itu ada. Lalu mulai dia modeling dari orang sekitar. Modeling dari orang sekitar bagaimana? Orang tuanya ternyata membawa dia pada ketemu orang-orang tertentu yang bersikap tidak baik, berperilaku tidak baik. Akhirnya anak mencontoh itu. Atau ada orang tua yang kurang menjaga anaknya, kurang mengontrol. Lalu apa? Dia ketemu dengan orang-orang ajar dia untuk ambil barang-barang. Padahal dia tidak paham. Mereka kan bilangin, dia kan ini tuh, dia kan bodoh-bodoh. Nanti tuh pasti dia ini. Orang tidak akan bikin dia apa-apa katanya. Modeling dari orang sekitar. Atau mungkin bamaki. Saya cukup shock ketika pulang ke Sorong. Saya 17 tahun di Jogja. Saya pulang ke Sorong. Terus mahasiswa saya itu panggil temannya dengan sebutan, maaf ya, dia panggil, "Weh, anjing, aku dari mana?" Hah? Anjing? Terus saya lihat kok dia manusia, kok temannya panggil anjing. "Weh, anjing, aku dari mana? Sini dulu," gitu. Langsung sini. Itu temanmu kenapa? Itu memang namanya anjing. Tidak ibu, kita kan konco. Mungkin memang benar ya, orang semakin dekat, semakin ini ya. Coba bayangkan kalau anak berkebutuhan khusus, terus dia dengar kakaknya bilang saudaranya yang lain, "Weh, anjing." Dia akan panggil orang bilang, "Anjing." Orang tampar dia. Salah siapa? Gitu ya, salah siapa? Terus saya bilang mahasiswa saya tidak dengar lagi kamu bilang temanmu anjing. Iya itu. Jadi di kelas ada peraturan kuliah, kalau ada yang memaki, kasih 2.000 denda. Aduh, itu mereka tahan, mereka mulut. Tapi mereka tidak kurang cerdas. Besoknya ketemu, mereka bilang apa? Ganti. "Weh, kaki apa? Lu kerja tugas." Itu mahasiswa loh, mahasiswa. Pintar ya mereka, pintar. Bersyukur dia sekarang sudah jadi guru di pedalaman. Jadi mungkin akhlaknya udah berubah ya. Gitu. Tapi itu yang terjadi. Anak bisa modeling, dia contoh orang-orang di sekitarnya. Dia contoh mungkin kasih biar terlalu lama berkeliaran di luar, gaul dengan tetangga. Ternyata tetangga dia lihat hal-hal yang tidak. Terus dia buat seperti itu. Orang tua atau orang lain bilang anak ini tidak dididik begini. Orang tuanya tidak sadar apa yang salah. Apakah ternyata orang tua pernah nggak mengontrol anak ini dia kemana? Anak ini dia ketemu siapa aja? Terus orang di luar bikin apa? Ada satu kejadian di Jogja ketika saya kuliah yang menurut saya cukup menyakitkan, dan itu berita masuk di koran ini ya, koran lokal, bahwa ada banyak orang-orang yang di jalanan yang dia adalah berkebutuhan khusus, ada yang mengalami gangguan jiwa. Itu mohon izin, itu diperkosa dan mereka hamil. Itu dulu kejadian itu menjadi pembahasan kami ketika kami kuliah psikologi. Mereka tidak paham keadaan mereka, terus mereka dibawa sama orang tertentu. Ini sih dugaannya mahasiswa katanya. Mahasiswa lalu mereka dimandikan, dibersihkan. Setelah itu bahasanya di sana digarap gitu. Coba bayangkan. Dan mereka di jalanan dalam keadaan hamil. Hati-hati ketika kita ini ya, mengizinkan anak kita bergaul atau keluar, bukan mengekang, tapi harus diarahkan, dilatih. Karena di dunia ini lebih banyak mungkin orang jahat daripada orang baik ya. Itu yang harus kita hati-hati. Terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Jangan sampai ketika anak dia tertekan, dia pergi dari rumah, lalu ketemu dengan orang-orang yang memanfaatkannya. Rumah harusnya menjadi tempat teraman buat anak. Rumah harusnya menjadi tempat mereka
menjadi dirinya sendiri. Anak berkebutuhan khusus pun demikian. Seharusnya mereka diizinkan untuk jadi diri mereka sendiri dengan kekurangan mereka, dengan kelebihan mereka, dengan kemampuan mereka, dengan keterbatasan mereka. Next. Nah, lihat ya, tekanan kognitif pada anak secara berlebihan tuh dampaknya ini ya, bisa pengecilan volume otak. Tekanan kognitif itu otak ya, di sekolah terlalu dipaksa atau dia tidak diajarkan sesuai dengan kemampuan dia menerima materi atau menerima didikan tadi. Tapi ibu lama sekali dia untuk bisa. Seumur hidup harusnya menjadi waktu untuk mendidik anak berkebutuhan khusus. Tapi saya nanti kalau saya jadi tua, bagaimana anak saya? Ketika Bapak Ibu melatih diri Bapak Ibu untuk anak-anak Bapak Ibu, latihlah juga anggota keluarga yang lain. Kalau orang Barat, anak berkebutuhan khusus, mereka punya tempat sendiri, mereka punya panti sendiri. Tapi orang Indonesia tidak pernah membuang, dalam tanda kutip ya, anggota keluarganya dengan kebutuhan khusus. Tidak ada. Orang Indonesia akan melatih anaknya sendiri, merawat anaknya sendiri. Saya percaya Bapak Ibu pasti mungkin punya anak yang lain. Nah, harus ditumbuhkan apa? Ditumbuhkan rasa bahwa ini saudara saya akan bertanggung jawab pada saudara saya. Jadi adik saya yang Down syndrome, kami bertiga sebagai kakaknya, kami bahkan rebutan nanti kalau kita orang tua sudah mama bapak sudah tua, siapa yang mau rawat dia, kami rebutan, biar saya saja gitu. Nanti kan anak saya jadinya ada teman, katanya gitu. Kami rebutan karena orang tua saya sudah memberikan kami pandangan, ajaran bahwa adikmu ini berbeda dari anak orang lain. Dia tidak bisa hidup sendiri, dia tidak bisa ditinggalkan sendiri. Kalian harus jadi bagian orang yang merawat, menjaga, menyayangi dia. Hanya memang sayangnya umurnya 17 tahun. Dan ya Tuhan panggil dia pulang gitu. Jadi tapi saya tahu bahwa adik saya bahagia mempunyai 3 orang saudara dan orang tua yang sangat menyayanginya. Dan itu tujuannya, sampai pada akhirnya Tuhan panggil anak-anak ini pulang, mereka tetap merasakan bahagia. Saya pernah bertanya kepada seorang Romo di Jogja, Romo, bagaimana dengan anak-anak berkebutuhan khusus? Mereka tidak paham tentang agama, mereka diajarkan untuk berdoa, mereka susah, tidak mengerti. Terus Romo bilang apa? Sebenarnya mereka adalah malaikat yang ditempatkan di dalam keluarga-keluarga tertentu. Untuk apa? Untuk mengajarkan keluarga tersebut menyayangi, bahkan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kamu pikir mereka itu akan masuk neraka? Mereka itu tempatnya di surga, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jangan ajarkan mereka makanya sesuatu hal yang tidak benar, karena mereka sebenarnya tidak paham. Mereka hanya akan meniru. Dan kami melihat adik kami sebagai malaikat di keluarga kami. Itu kenyataannya, dan itu yang kami lihat. Kami menjadi lebih dekat satu sama lain, saudara bersaudara, dengan keberadaannya. Bapak Ibu jangan melihat bahwa mereka, anak-anak dengan kebutuhan khusus itu adalah beban. Belajar untuk menerima keberadaan mereka. Anak biasa aja tidak bisa dipaksa atau dikendalikan menjadi seperti yang orang tua inginkan, apalagi anak berkebutuhan khusus. Nah, sebenarnya gimana sih kalau ini nih, mungkin ini orang tua mungkin tanya ya. Terus kalau anak saya bikin tindakan yang aneh-aneh bagaimana? Ini ada singkatannya ya, rumusnya tantrum.
time up. Dulu saya di sekolah juga kalau murid saya bertingkah, sebutannya ya, kalau dia udah gak mau belajar atau dia mulai ganggu temannya, maka kami kasih time up. Time up. Nama murid saya dulu ada namanya Dimas, dia autis. Time up. Dimas sini. Sini dulu. Sini dengan Miss. Langsung. Gak boleh dengan teman-teman dulu. Biarin dia mau gerak sampai bagaimana. Terus kita lihat, amati. Terus mulai bikin rasa nyaman, bangun rasa nyaman. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan rasa nyaman 3 kali daripada anak biasa. Kalau dulu murid saya ketika jadi saya konsultasi ke dosen saya, gimana ya ibu, dosen saya adalah profesor di bidang perkembangan anak. Terus saya tanya, ibu saya punya murid dia Down syndrome dan saya mau kasih ini ada gurunya terapi akademik, tapi katanya anaknya nggak mau, nggak nyaman. Terus ibu dosen saya bilang gini, Mbak, suruh orang tuanya membangun 1 kamar khusus buat dia dan bikin semua hal yang dia sukai, mulai dari warna kamarnya, mulai dari hiasan kamarnya. Tapi ingat, nggak boleh ada tempat tidur, nggak boleh ada TV, nggak boleh ada mainan. Mainan itu hanya akan dikeluarkan kalau dia mencapai sesuatu atau reward. Bikin saja hanya ada 1 kursi dan 1 meja. Tapi suasana di dalam ruangan itu haruslah suasana yang pastinya dia sukai. Dan murid saya ini, Michelle ini, berhasil. Dia bisa, dia bahkan lebih tenang ketika dia begini. Kalau datang ke rumah pas mau terapi akademik, dia bilang, Miss, ada bintang. Oh, dia tahu bintang. Terus bilang, ayo Michelle coba kita hitung bintang. Bintangnya Michelle ada berapa? Yang biru ada 1, 2. Yang merah ada 1, 3. Begitu-begitu, tapi kita ketawa sama-sama. Biarkan dia merasa nyaman dengan apa yang dia lihat, apa yang dia hitung, apa yang dia sentuh. Umur 3 tahun bahkan Michelle ini kurang sekali kekuatan tangannya untuk menggenggam. Nah, kalau dulu di sekolah saya bilang coba cari mainan yang bikin ada teksturnya, tapi steril, bersih dan tidak berbahaya. Jadi dia sentuh, kita bisa lihat ekspresi wajahnya dan matanya. Ketika kita sentuh, kita bantu dia untuk ramas gitu kan, dia ada sensasi tersendiri gitu. Ternyata dia mulai merasakan, oh ini halus, oh ini kasar. Kita ajarin Michelle halus, kasar. Dia bilang halus, kasar. Udah suka, dia gitu-gitu. Jadi kami punya mainan tersendiri. Kami punya mainan sendiri untuk membedakan bentuk, untuk membedakan tekstur kayak gitu. Nah, mulailah dia punya tangan menjadi lebih kuat ketika kita bilang, kita mulai kasih ajar dia perintah. Michelle ambil bola. Diambil. Meskipun nanti bawanya jatuh-jatuh gitu ya. Karena kan jalannya juga kayak kadang-kadang agak ini. Tapi lama-kelamaan dia bahkan bisa sekolah SD. Di umur 7 tahun ya, 7 tahun ke 8 tahun dia masuk SD. Memang SD-nya inklusi. Ada namanya di sana SD tumbuh. Dia juga punya shadow teacher sendiri gitu. Di Jogja ya. Shadow teachernya ada. Tapi dia bisa. Dan intinya, kalau saya bilang gini, intinya adalah dia bahagia dan dia bisa mandiri. Dia bahagia dan dia bisa mandiri. Nyaman. Terus lihat, kemarin saya udah menunjukkan ya, kalau anak itu harus sering menatap wajahnya, bicara langsung dengan mata. Lihat dia, karena dia nyata loh. Ada orang tua mungkin yang, mau apa sih? Aduh ribut sekali. Tatap dia, lihat dia itu nyata. Anak berkebutuhan khusus, mereka kadang lebih butuh atensi yang lebih dekat dengannya. Lihat, tatap dia. Kenapa? Mau apa? Coba ngomong apa gitu. Biar dia baca bibir kita, dia lihat mata kita, lihat muka kita. Di sini, Miss ada di sini. Pasti saya selalu gitu. Miss ada di sini. Michelle mau apa?
Nanti dia bilang, sudah boleh makan. Nah, jadi tapi tetap harus disiplin. Disiplin itu tetap, tapi tatap. Di sini suruh, terus ada raih. Pegang dia dengan lembut. Peluk. Ada orang tua mungkin nggak mau peluk anaknya kalau dia lagi kenapa-napa ya. Mungkin cuma kalau anak autis harus hati-hati. Tapi anak-anak lain, terutama ini ya anak Down syndrome itu senang sekali dipeluk. Murid saya, Miss peluk. Kami kayak Teletubbies tiap pagi gitu, Miss peluk. Sini Michelle, peluk. Kayak gitu. Tapi kami ajar hanya boleh dipeluk yang laki-laki itu bapak sama saudara laki-laki, kakak. Kalau dia punya koko 3, dia yang keempat, dia perempuan terakhir ketika koko-kokonya udah besar. Jadi Icel cuman boleh dipeluk sama laki-laki itu adalah papi sama koko ya. Maksudnya iya, sama miss. Kalau perempuan miss sama mami. Iya, dia gitu. Jadi dia tidak mau. Kami mengajarkan biar apa? Biar tidak sembarangan ketika ada laki-laki yang mau bawa dia. Karena anak ini sangat cantik. Sekalipun dia Down syndrome sangat cantik. Jadi kami ajarkan kepada anak-anak murid kami perempuan jangan mau sembarangan disentuh. Jadi ketika kita memeluknya, itu membangun juga rasa nyaman. Ketika kita menatapnya, itu juga membangun kepercayaan bahwa orang tua saya ada di sini untuk saya. Orang tua saya ada di sini untuk saya, mendengarkan saya. Jangan membelakangi dia. Apa sih? Ribut kali kau, gitu kan? Padahal dia di situ. Itu please. Lalu di situ ucapkanlah, ngomong apa ya Bapak Ibu mau sampaikan ke dia, mau itu didikan, mau itu aturan, diucapkan dengan dari atas tadi. Mau apa? Kenapa menangis? Tanyakan. Jadi dia bukan hanya mengekspresikan kemarahannya atau kegusarannya lewat tangisan atau menghancurkan barang, bukan, atau mukul, bukan. Tapi ayo bicara gitu kan. Kan ada caranya kalau anak yang disabilitas dengan tidak bisa melihat kan dia bisa bahasa isyarat. Nanti taruh di tangan mamanya gitu ya. Ya saya beberapa sebelum pandemi saya belajar bahasa isyarat gitu. Sama siapa? Amir. Di sini ada ya. Amir, Pak Guru ya Amir ya sekarang. Dia lagi kuliah di Uni Muda sekarang. Dan saya bilang, Amir kamu keren sekali kamu kuliah. Saya bilang gitu. Jadi dulu diajarin bahasa isyarat gitu. Belajar sama Amir. Cuma karena pandemi saya berhenti. Karena saya juga membantu anak-anak disabilitas yang mengalami pelecehan. Jadi saya yang membawa mereka untuk bikin BAP di kepolisian. Saya yang mendampingi sampai kasusnya selesai gitu. Karena tidak ada orang yang mau membantu mereka gratis. Jadi mereka selalu cari saya pasti. Mereka bilang, Ibu tolong bantu. Nanti bahkan untuk bicara ke keluarga bahwa anaknya sudah dilecehkan, anaknya tidak berani, mereka takut gitu. Bayangkan kalau seorang anak mengalami pelecehan, anak berkebutuhan khusus dan dia takut bicara dengan orang tuanya, lalu kepada siapa lagi dia harus pergi? Orang tua rumah harusnya menjadi tempat ternyaman buat mereka menceritakan apapun, menjadi diri mereka sendiri, mengungkapkan apapun yang mereka inginkan. Rumah itu harus menjadi tempat mereka pulang. Saya sendiri menangis waktu saya lihat anak remaja dan dia dilecehkan, dia berkebutuhan khusus. Dia tidak berani lapor polisi. Dia tidak berani bicara dengan orang tuanya. Lalu mereka bilang ini, kami punya dosen, katanya mahasiswa yang belajar bahasa isyarat juga, kami punya dosen namanya Ibu Rona. Pasti ibu mau bantu katanya. Akhirnya saya ketemu dengan anaknya. Lalu saya bilang kita harus bicara dengan orang tua karena apapun yang terjadi, orang tua harus tahu bahwa anak ini mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan ketika saya datang, ibunya sudah deg-degan. Ada apa ini? Ibunya bingung loh. Kenapa dengan anak saya gitu kan?
Lalu akhirnya saya cerita dan ibunya menangis sampai tidak bisa bahwa anaknya sudah diperlakukan seperti itu. Terus saya bilang, ibu tolong jangan marah. Dia tidak paham apa yang sedang terjadi. Ibu jangan pukul karena dia sendiri ketakutan. Besok kita akan ke polisi, kita harus laporkan pelakunya. Apakah ibu bersedia? Jadi saya harus minta izin dulu ke orang tua untuk membuat laporan karena tetap dia anak masih belum dewasa dan anak di bawah pengampuan, maka harus seizin orang tua saya bawa dia ke kantor polisi. Dan untungnya di Polres Kota Sorong itu kepala bagian SIUM adalah seorang bapak yang juga punya anak perempuan dan dia bilang, bapaknya itu mukanya langsung berubah gitu ketika tahu bahwa anak yang mengalami pelecehan ini adalah anak disabilitas. Dia bilang, saya membayangkan ibu kalau ini anak perempuan saya, katanya. Kenapa sampai bisa terjadi? Ya, bapak ibu sibuk kerja, anak bergaul sendiri, jadilah seperti ini, salah pergaulan. Tapi dia tidak paham apa yang terjadi dengan dia. Terakhir, kalau anak sedang berperilaku tidak menyenangkan, kalau umpamanya dia sudah berani bicara, dia sudah mulai tenang, berikan minum. Minum itu menenangkan. Bahkan untuk kita orang dewasa, ketika kita marah, kita tergesa-gesa, kita butuh minum ya. Minum pelan-pelan, nanti dia akan mengatur kembali. Dia punya pernafasan dan semuanya. Kasih minum air dingin, jangan kasih minum air hangat ya. Jangan kasih minum air sirup. Air putih yang dingin. Itu biasanya lebih menenangkan. Bisa menurunkan suhu. Itu yang ini. Nah, kalau semuanya udah gimana? Mari Bapak Ibu berkomunikasi dengan anak. Kamu kenapa? Kamu mau apa? Ayo bicara. Bilang sama mama, bilang sama bapak. Berkomunikasi. Bersikap terbuka. Seumpama orang tua bilang ini, tidak bisa, tidak boleh, karena nanti begini. Tidak bisa, tidak boleh, kita tidak punya uang. Atau sabar, tunggu. Sabar tunggu artinya begini, tunggu ya, nanti mama sama bapak punya uang dulu baru beli. Tapi dijelaskan sambil diajak bicara, bukan dengan anak tidak tahu diri, sudah tahu orang tua susah, dia minta begini lagi. Ya, makin stres ya anaknya. Dan jangan membebani anak. Kamu jadi ranking 1 ya, nanti bapak sama ibu kasih kamu ini. Kamu harus naik kelas, jadi juara kelas. Ya ampun Bapak Ibu, dia udah bisa nyimpan piringnya sendiri, harusnya Bapak Ibu sudah bisa kasih tepuk tangan. Untuk anak berkebutuhan khusus, lah kok Bapak Ibu suruh dia harus jadi ranking 1, baru nanti kamu dapat ini ya. Apakah Ibu butuh dibantu anaknya? Iya. Gak apa-apa. Kalau butuh dibantu biar bagaimana? Ya. Mungkin ada pertanyaan kah dari Bapak Ibu? Saya hari ini teori ya. Kami gantian. Saya hari ini teori. Adakah mungkin pertanyaan yang membingungkan atau ada masalah ketika anak saya tantrum, ketika anak saya begini, ketika anak saya begitu? Silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan. Atau anak saya suka seperti ini, tapi kami pikir kok kayaknya itu bukan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana ya solusinya? Ada pertanyaan? Masuk angin kan? Ya. Oh, nah salah satu ini juga. Kadang orang tua sayang banget sama anak, dia berikan. Padahal anak-anak kadang ada masa dimana tubuhnya tidak bisa menerima makanan terlalu banyak. Kalau adik saya yang Down syndrome, dulu dari Rumah Sakit Harapan Kita, dia tidak boleh makan coklat sama permen. Jadi kalau dia makan coklat sama permen, dia itu kayak gasing. Dia tidak bisa diam, dia tidak tidur, semua dia bereskan, semua dia hancurkan gitu ya. Kalau kami bilang dasar penghancur, pasti orang tua saya marah, kamu itu
Dia nggak bisa diam, terus pasti mama saya bilang, ini ada yang kasih coklat kan? Ada yang kasih permen. Kalau ketahuan, jadi dia hanya boleh makan coklat itu sedikit. Tapi kan anak Down syndrome tuh nggak bisa ini ya kalau soal makan. Apalagi makanan yang dia sukai gitu. Jadi dulu dari terapisnya dia harus perbanyak makan buah sama sayuran. Anak Down syndrome itu adik saya harus banyak makan buah dengan sayuran. Kalau dia makan coklat, makan permen, kadar gula itu membuat dia punya energi itu meningkat dan dia akan seperti gasing di rumah. Semua dijalani sampai dia capek. Itu yang terjadi. Nah, kenali anak bapak ibu. Ada waktunya untuk berhenti. Kalau dia nangis nggak apa-apa. Dia nangis nggak apa-apa ibu. Cukup, sudah kenyang. Simpan, tidak masalah. Tapi kalau air putih biarkan. Banyak ya air putih itu menenangkan. Air putih itu juga membantu metabolisme seperti itu. Ada yang mau bertanya silakan. Atau cukup jelas? Langsung Kak, cukup jelas. Ada yang bertanya nanti dibantu. Oke, sebentar ya Ibu Evi akan menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita bareng. Mungkin teorinya akan lebih banyak di Bu Rona. Saya sedikit menambahkan, memperjelas tadi dengan kita sudah melihat beberapa video anak disleksia. Kasus Ihsan ini bukan hanya sekedar film. Memang beberapa kali klien saya temukan banyak, bahkan orang tua tidak menyadari kalau anaknya mengalami kesulitan belajar. Ada pernah satu kasus anak SMP, orang tuanya datang ke kami, orang tuanya mengeluh, Bu, saya sudah berapa kali dipanggil ke sekolah, anak saya nakal di sekolah, tidak mau menulis, dia tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau menulis, berapa kali ditegur kalau di sekolah itu maunya cuma tidur dan tidak mau memperhatikan gurunya. Nah, ketika saya mengajak bicara ke anaknya, saya bilang, ini anak nggak bodoh, dia cara komunikasinya bagus, wawasannya bagus. Bu, nilai-nilainya bagaimana di sekolah? Nilainya semuanya turun karena dia tidak bekerja tugas, dia nggak memperhatikan gurunya. Bahkan ini sudah ketiga kalinya saya dipanggil ke sekolah dan saya diancam kalau anaknya tidak akan dinaikkan kelas. Jadi solusinya ibu bagaimana? Ini saya tambahkan pelajarannya, saya kasih les. Jadi dari pulang sekolah dikasih les di rumah privat, di rumah sampai malam. Nanti malam saya ajar lagi. Dan ketika kami melakukan asesmen, kita tes IQ-nya berapa? 130. Jadi bayangkan anak yang sudah bosan, ternyata pas saya wawancara anaknya, kamu kenapa nggak kerja tugas? Itu gampang sekali Bu, kenapa saya diajar seperti itu? Terus bagaimana? Ini kan kamu ada privat di rumah. Itu makanya yang dikerjakan di sekolah saya sudah bosan, sampai di rumah dikasih lagi itu pelajaran. Itu untuk apa? Jadi ternyata memang nggak sampai, IQ-nya sudah sangat tinggi dan dia terlalu bosan dengan pelajaran itu. Nah di sekolah karena dia sudah malas, dia tidak tertarik dengan pelajarannya karena menurutnya itu sangat gampang. Akhirnya dia dibully sama teman-temannya. Nah ini efeknya, dia nggak mau sekolah karena dibully. Dia ternyata korban bully oleh teman-teman sekolah dan akhirnya sudah dicap nakal, dicap diancam tidak naik kelas, padahal IQ-nya sangat tinggi. Hanya kita rombak semua, mulai dari mewawancara gurunya bahwa dia kelebihannya seperti ini, kemudian merubah cara belajarnya. Saya minta ke orang tuanya hentikan privatnya. Kita fokus cari kesenangannya ini anak apa, kita fokus di situ. Jadi akhirnya sekarang anaknya sudah kuliah. Itu beberapa tahun yang lalu ya.
Anaknya sekarang sudah kuliah dan hampir saja dia tinggal kelas. Jadi memang ada beberapa kasus yang kita butuh kerjasama antara guru, orang tua, dan ahli. Jadi jangan sampai kayak kasusnya Ihsan juga. Ihsan ini dia disleksia, dia bingung. Disleksia ini berkaitan dengan fungsi saraf otak. Jadi pernah saya juga mengajukan untuk menangani kasus disleksia waktu saya praktek kerja, waktu pengambil profesi. Dan dosen saya itu minta kalau misalnya kamu mau disleksia, disgrafia atau diskalkulia harus memang tes MRI karena dia berhubungan sama otaknya. Nah tugas kita kalau misalnya kita sudah nanya, oh ini anak ketika lihat tulisan-tulisan sudah bingung. Nah memang kalau misalnya kita ajarkan, dia tidak bisa diajari A, B tambah A, nggak bisa. Anak slow learner, tunagrahita nggak bisa. Jadi kita memanfaatkan apa sih sebenarnya yang bisa dia bisanya melalui apa. Kalau misalnya tunagrahita, slow learner, mereka fungsi motoriknya lebih terdepan dibanding kognitifnya. Jadi kita memberikan pelajaran melalui motoriknya, belajar membaca melalui metode multisensori namanya. Jadi kita misalnya membaca, kita berikan huruf yang timbul, walaupun dia bukan tunanetra, tapi kita berikan huruf-huruf yang timbul sambil digerakkan, sambil diucapkan. Jadi dia mendengar, dia merasakan. Jadi akan lebih masuk dibanding dia hanya mendengar dari gurunya, seperti itu. Jadi itu pentingnya asesmen di awal. Jadi kita tahu, ini anak EQ-nya sekian. Jadi metode cara mengajarnya gimana. Nah, kalau misalnya tanpa kita tahu keadaan anak sebenarnya, kita akan tidak bisa. Dipaksa bagaimanapun guru menjelaskan di depan kelas, menjelaskan dan anak tidak paham itu wajar kan, memang tidak sampai. Kita harus menggunakan, makanya dikatakan berkebutuhan khusus karena membutuhkan teknik-teknik yang khusus. Nah tadi yang masalah tantrum mungkin seandainya ada anak yang sedang menangis tantrum, kita bisa praktekkan langsung. Tapi nanti di rumah tadi sudah dijelaskan sama Bu Rona, sediakan nggak perlu menyediakan, mungkin kalau misalnya di rumah terbatas, nggak perlu menyediakan ruangan khusus, tapi bisa digunakan kamar tidur saja. Kamar tidur yang tanpa TV, tanpa mainan anak-anak. Kalau misalnya sudah meraung-raung, menangis, ajak, karena kan mungkin kita masih emosi ya, pas anak-anak sudah meraung kita juga emosi. Bawa anak kan nggak apa-apa, karena itu sudah emosi kan nggak bisa langsung berakting. Meredakan emosi, tarik anak sama-sama masuk kamar, ibu meredakan emosi, anak juga meredakan emosi sama-sama, nggak apa-apa. Jadi saya juga kalau misalnya saya dengar anak saya menangis, saya langsung tarik nafas, pertempuran dimulai. Jadi saya tarik nafas, saya minum, saya tarik anak saya masuk di kamar, kita sama-sama masuk, menangis, silahkan keluarkan tangisannya. Tapi kalau misalnya kan anak di bawah kan, kita jangan berdiri, kita juga ikutan duduk kamar rata. Kalau misalnya bisa diperagakan ya, enggak ya? Coba nanti diperagakan di rumah. Bedakan kalau misalnya ibu yang bicara, beda beda tanggapannya atau dua orang ada yang bisa di tempatnya mungkin. Ya kan kecil anaknya, mamanya besar.
benar semangat saya benar. Jangan melawan Bunda. Kamu ini nggak bisa dengan Bunda. Ada bedanya tidak pas berdiri waktu sama dulu? Bedanya tuh pas berdiri itu Kak tinggi kalau kita energinya keluar kan? Iya, kalau ini sih dulu lebih terkontrol. Nah, ketika berdiri, bagaimana yang dirasakan? Silakan berdiri. tidak tahu. Mungkin apa suasana praktis ketika saya mengenal saya itu saya tidak merasakan karena yang saya mengenal betul ketika dia marah bagaimana. Jadi saya tidak merasa hal yang ada di sekitarnya. Iya. Jadi memori yang marah. Tapi tadi dirasakan Bu antara berdiri sama duduk. Memang rasanya beda. Ketika kita berdiri terus marah itu energi memang kayak keluar dengan banyak. Nah, ketika kita duduk secara otomatis terkontrol. Jadi kita sama ratakan ke anak. Kalau pas anak marah langsung duduk saja sama rata. Walaupun masih mau mengeluarkan emosi nggak apa-apa, tapi lebih terkontrol dibanding berdiri. Oke, terima kasih Bu. Jadi gitu ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya di tempatnya bising, bawa saja masuk di kamar. Kita masih emosi juga, bawa saja sama-sama. Nanti di dalam kamar juga bakalan ada sendiri emosinya kita. Nah, kita tunggu, kita memang membutuhkan waktu. Saya juga saya hitung sampai 1 jam saya temani anak saya menangis. Kan biasanya kalau sudah reda kayak gitu kan, karena kalau menangis kasih minum. Kalau misalnya sudah minum, dia kayak ada energi lagi, dia menangis lagi nggak apa-apa, menangis lagi nggak apa-apa. Nanti setidaknya itu emosinya keluar. Begitu. Besok saya yakin dia lebih terkontrol emosinya dibanding hari sebelumnya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Saya ingat Mas tadi Bu Rona bahas masalah seksual anak berkebutuhan khusus. Mungkin ada tadi beberapa yang perlu diingat. Bagaimanapun hambatannya anak kebutuhan khusus, selambat apapun dia perkembangan seksualnya akan tetap sama dengan anak normal lainnya. Nggak ada dibilang perkembangan seksualnya juga lambat, nggak ada. Jadi kita dari sedini mungkin tetap memperhatikan bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia bersikap ke lawan jenis, itu tetap diajarkan. Karena perkembangan seksualnya tetap berjalan senormalnya dengan anak normal lainnya. Intinya yang tadi, anakku bukan bonekaku, kita diminta untuk lebih fokus ke potensi yang dimiliki oleh anak. Lupakan dulu mimpi-mimpi yang anak saya harus jadi ini, anak saya harus jadi ini. Itu lupakan dulu mimpi-mimpi itu. Kita fokus ke potensi apa sih yang dimiliki oleh anak saya ini, bakat apa yang dia miliki. Jadi kemarin kita sudah menerima keadaan anak kita. Oh, anak saya seperti ini. Saya tidak bisa memaksakan anak saya menjadi orang yang seperti kakaknya, seperti adiknya yang lebih pintar, seperti tetangga sebelah, seperti keluarga yang di sana. Lupakan semua dulu mimpi-mimpi itu. Kita fokus ke potensi apa yang bisa dikembangkan di anak ini. Nah, kemampuan ada 3 aspek. Jadi kita lihat dulu aspek afektifnya. Biasanya anak berkebutuhan khusus ini banyak di afektif dan psikomotor. Kalau kognitif di anak cerdas istimewa. Anak gifted mungkin tadi yang dibahas sama Pak Kepala Sekolah, di beberapa sekolah umum yang ada yang EQ-nya pintar sangat pintar di kelasnya dan membutuhkan perhatian khusus juga ini di aspek kognitif. Kalau misalnya kebanyakan mungkin di afektif dan psikomotor. Afektif itu apa?
kita lihat bagaimana dia hormat di ibu gurunya, emosinya bagaimana dia mengendalikan emosi, bagaimana dia bersikap santun. Nah, psikomotor bagaimana kita lihat dulu apakah gerakan-gerakannya ada yang bisa kita kembangkan. Apakah dia unggul di olahraga, di musik dan sebagainya. Nah, lakukan discovery ability, kita lihat ketidakmampuannya apa, misalnya hambatan belajar. Kita lihat dari hambatan belajarnya, dia butuhkan apa. Oh, dia lambat, misalnya dia lambat belajar membaca. Jadi kita cari, oh belajar khususnya apa sehingga dia bisa diajarkan untuk mengatasi hambatannya tersebut. Hiperaktif, anaknya hiperaktif, oh kita bisa mengalihkan pikiran kita, dia bukan hiperaktif, hanya energetik, energinya lebih besar, sangat besar. Nah satu lagi juga tadi sudah sempat diungkit sama Bu Rona, anak yang hiperaktif diharapkan untuk mengurangi kadar gula dan gluten. Kalau saya kenalnya dengan kadar Karbohidrat. makanan yang mengandung gluten, karbohidrat yang berlebih juga ya. Nah, itu juga dengan anak autis. Jadi kalau misalnya klien-klien saya yang autis, pasti di ibunya, di orang tuanya saya kasih daftar makanan-makanan yang harus diet, dihindari. Itu karena biasanya memang kalau ketika dia makan coklat, gula, dia hormonnya akan meningkat dan energinya akan lebih besar. Jadi biasanya lebih tidak terkontrol, emosinya juga tidak terkontrol. Itu biasanya memang karena di kandungan makanan itu yang membangkitkan hormon bahagia dan pengen beraktivitas. Endorfin bukan? Hormon endorfinnya. Lamban, anak yang lamban, kita bisa mengubah mindset kita bahwa dia tidak lamban tapi lebih teliti dari anak yang lainnya. Udah kesal, melamun, imajinatif. Kalau dia melamun, dipanggil, susah, dipanggil kok melamun lagi. Bukan dia suka bukan melamun tapi mungkin sedang memikirkan masa depannya. Berikan konsep diri bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Oh, aku bisa. Berikan motivasi kepada diri mereka. Abaikan kelemahan anak. Nah ini caranya dengan mudah menemukan bakat anak. Sederhananya, ketika rasa ingin tahunya tinggi, kan biasanya anak ini hari ini mau, hari ini dia senang, besoknya bosan lagi. Nah kalau misalnya kita mau melihat bakat, rasa ingin tahunya itu coba kita kasih dilakukan berulang-ulang, dilakukan sekali-kali. Kalau misalnya dia bosan, dilakukan sekali-kali dan tidak suka, berarti oh itu bukan bakatnya. Nah ketika dia dilakukan berulang-ulang, suka, jadi kemungkinan bakat. Jadi kita fokus ke bakat itu. Kalau misalnya saja dia senang kalau misalnya anak-anak itu dia senang menyanyi. Kita menyanyi, dia berulang-ulang menyanyi. Kemudian ketika misalnya dikasih di satu kondisi, satu tempat yang lain, dia malu lagi, dia tidak mau, berarti oh bukan bakatnya di situ. Saya pernah, dulu saya suka sekali lihat orang main piano. Jadi saya rasa, oh kalau misalnya saya berpikirnya, oh kalau saya bisa belajar terus menerus, mungkin saya berbakat di sini. Dan satu waktu ke Pare Kediri itu kan di sana murah-murah ya Kak ya. Di sana murah-murah dan akhirnya dapat satu tempat les piano yang murah hanya 100.000. Jadi saya ikutlah les dan ternyata itu hanya kesukaan semata, bukan bakat. Karena berhari-hari saya ikut, saya bosan. Padahal saya senang sekali dengan orang piano, tapi ternyata tidak mudah. Jadi silakan ibu pikir, oh anak saya apa yang disuka, ketika dikasih berulang-ulang dia makin suka dan kemungkinan mungkin di situ bakatnya. Jadi silakan pulang di rumah merenung, melihat anaknya, dipikirkan apa yang kira-kira bisa dilakukan berulang-ulang, kemudian disuka, kemungkinan itu bakat.
Nah, ini ciri-cirinya bakat. Aktivitas yang disukai tidak bisa dibatasi. Kalau misalnya kita halangi, bisa jadi dia akan mengamuk dan tidak seperti kayak Corona tadi. Dia senang membaca, ketika ada yang mengganggu membaca, dia akan marah. Nah, bakat memunculkan banyak momen spesial, merasa nyaman mempelajari aktivitas yang disukai. Bakat fast learner. Nah, ini bakat itu kalau misalnya dia sudah ada bakat, dia akan belajar dengan cepat. Bakat menghasilkan karya dan unjuk penampilan. Jadi kalau di anak penuntut mungkin saya rasa banyak ini ya, ada perlombaan juga ya, ada perlombaan yang mungkin. Nah, kalau misalnya anak berbakat, kalau misalnya saya mau ikut menyanyi, saya mau ikut main gitar misalnya, ikutkan saja, nggak usah dibatasi. Kalau misalnya nanti suatu saat dia nggak suka, dia bosan, dia akan berhenti sendiri. Tapi kalau misalnya kalau dia berhenti, kan nggak rugi. Setidaknya dia tahu, oh saya, anak saya bukan bakatnya sini, cari lagi yang lain. Nggak apa-apa, itu akan menjadi pengalamannya. Nah, dan positifnya kalau memang ternyata dia bakatnya di situ, dia akan semakin terasah. Nah, ternyata saya juga tadi cari-cari di YouTube, ada beberapa orang-orang sukses di dunia dan di Indonesia. Ini salah satu anak kebutuhan khusus tunarungu, Angki. Mbak Angki ini sekarang juru bicaranya khususnya presiden. Dulu dia memang mendirikan salah satu yayasan tunarungu dan akhirnya mendunia. Sekarang sudah berjilbab. Perasaannya unbelievable ya. Jadi kadang-kadang saya sendiri juga shock ketika Bapak awal saya memberikan tugas tambahan kepada Pak sebagai juru bicara. Coba kita bayangkan orang perempuan bisa berikan sini. Nah, kalau menjadi juru bicara itu kayaknya impossible ya. Tapi dan itu yang terjadi ya, diri aku aja gitu. Lalu ada lagi, jadi itu make sure memastikan itu pas kira 5 bit itu, ya kan, sudah dikasih tahu sebelumnya dengan nanti kamu juga itu mas belum yakin pak. Jadi kalau mobil juga tambahan bakat. Kalau kita pikir seorang tunarungu dan kemudian jadi juru bicara, tunarungu kan hambatannya apa? Bukan hanya sekedar tidak bisa mendengar, pasti yang paling yang kedua juga dia akan bakal kesulitan untuk berbicara. Tapi pada akhirnya dia menjadi juru bicara presiden. Nah, kalau misalnya dari videonya Mbak Angki ini kan maksudnya
kita lihat, oh tapi kan dia bisa bicara. Sebelum dia bisa bicara, dia melalui proses yang sangat panjang. Dia melalui proses yang sangat luar biasa. Nanti mungkin bisa dilihat di YouTube bagaimana perjuangannya sehingga dia bisa sampai sekarang, sebelum jadi staf presiden pun dia mendirikan yayasan saya lupa apa namanya. Pokoknya nanti Bapak Ibu bisa lihat videonya. Dia mendirikan yayasan tunarungu dan akhirnya mendunia. Jadi bukan hanya, dan dia bisa bicara menggunakan alat bantu, itu suatu proses yang sangat panjang. Pasti banyak proses yang sudah dilalui. Nah, yang kedua, ini ada yang tidak kenal Martha Tilaar? Kenal ya? Ibunya yang kenal kita itu. Martha Tilaar ini ABK-nya slow learner, lambat belajar. Jadi Bu Martha Tilaar ini setelah berjuang dengan stigmanya masyarakat, dia adalah orang yang lambat belajar, bagaimana dia dianggap tidak bisa pintar di kelas, akhirnya dia lebih fokus ke usahanya, dan kita kenal di mana-mana produk kecantikan Martha Tilaar itu sangat luar biasa, mendunia juga. Nah, autis. Beberapa tahun lalu saya mengikuti seminar autis dewasa. 2 orang yang jadi pembicara, satunya sekarang dia bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Jakarta, sekretaris direkturnya, dan dia autis dewasa. Yang kedua sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi negeri, dia autis dewasa. Dan mereka menceritakan pengalamannya, mereka menahan bagaimana ketika mendengar suara-suara yang sangat mengganggu menurut mereka, bagaimana mereka menahan stigma orang-orang di sekitar, itu sangat luar biasa perjuangannya. Jadi tidak ada kata bahwa anak saya berkebutuhan khusus, ya tepatnya nanti di rumah, ya begini saja, yang penting dia sekolah. Kita tugas ibu bapak adalah bagaimana menemukan potensi yang ada pada diri anak-anak sekalian. Jadi satu yang perlu bapak ibu tanamkan dalam pikirannya bapak dan ibu, bahwa dari semua kelemahan yang dimiliki oleh anak pasti ada satu potensi yang bisa didapatkan dan dikembangkan. Oke. Dari sekian mungkin materi yang kami berikan, kita masih ada setengah jam untuk bisa sharing. Silahkan dikeluarkan apa yang ingin ditanyakan. Silahkan, kami berdua sangat terbuka untuk mendengarkan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dari tadi tidak ada yang bertanya, jadi saya memulai, siapa tahu ada yang mulai lagi sesudah saya. Ini hari kedua ini saya heran bapak-bapak tinggal 3 orang ini. Kemarin banyak, mungkin karena kemarin saya katakan bahwa ibu adalah sangat berperan penting dalam hal mendidik anak. Jika ibu itu baik, jika kata-kata itu ibu itu baik, pasti anak itu baik. Kalau bapak tidak, mungkin karena kalimat itu kemarin sehingga bapak hari ini kurang. Dan saya minta maaf hari ini saya tidak bisa ikut juga karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ikut. Baik, kalau kemarin saya disanjung-sanjung oleh Ibu Rona, hari ini juga saya akan menyanjung kembali.
bahwa saya adalah guru dari beliau. Saya paling bersyukur dan berbahagia sekali melihat bekas murid saya seperti ini depan saya. Sangat membanggakan. Dan bukan hanya corona saja, banyak sekali. Saya paling bahagia hidup di dunia ini. Baik. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa anak saya 7. Anak yang terakhir saya perempuan satu-satunya, dan kebetulan dikaruniai seperti itu, yaitu ada Down syndrome. Ketika mengenal dia, ketika dia lahir, kami selalu berusaha semaksimal mungkin mengenal dia siapa dan bagaimana caranya supaya sehat. Jadi ketika umur masih bayi, dia badannya lembek, seperti tidak bertulang. Akhirnya kami keliling ke dokter, kami berusaha ke tempat-tempat orang pintar, dan itu berhasil. Ketika waktu demi waktu, anak itu kami ajari sesuai dengan kemauannya, terutama kasih sayang kami perhatikan ke dia. Kasih sayang kami berikan ke anak kami itu jauh lebih banyak dibanding kakak-kakaknya, karena kebetulan dia adalah sembatawayang perempuan. Anak kami bahkan kasih nama Heptarika Sahratul Luqman. Heptar artinya 7, Rika nama perempuan, Sahra adalah bunga, kemudian ekornya Luqman karena anak saya. Jadi bunga dalam rumah kami. Setiap kakak-kakaknya menelpon, karena kebetulan kakak-kakaknya sudah di luar Sorong semua, ada 5 orang yang sudah bekerja di luar, itu lebih mendahulukan menelpon adiknya daripada mamanya, daripada kami. Itu merupakan satu kebahagiaan buat anak kami, dan itu berhasil. Sesuai tadi diberikan arahan bahwa memang anak itu butuh perhatian khusus, ya, terutama kasih sayang. Semua kami sudah coba. Bahkan kalau ada yang kami keliru, kami buka di internet, kami buka televisi yang ada jaringan internet. Kita contohkan seperti bermain, seperti berpakaian, mandi, dan itu alhamdulillah juga 80% berhasil. Pada kesempatan ini saya mau meminta ilmu dari ibu-ibu yang ada, atau bahkan peserta yang ada pada hari ini. Satu yang saya belum berhasil, siapa tahu saya bisa diberikan solusi, yaitu adalah sampai sekarang ini anak saya masih memakai pampers, padahal umurnya sudah 8 tahun 6 bulan, sudah hampir 9 tahun. Bingung saya mengajarkannya, karena ketika dia tidak tahu pakai baju, saya contohkan pakai baju dengan ibunya. Ketika dia tidak tahu makan sendiri, kami contohkan makan sendiri dengan kakak-kakaknya yang ada dengan ibunya. Tapi yang saat ini saya bingung, apa saya harus contohkan ke dalam kamar mandi, duduk bersama dia? Dia tidak mungkin juga, karena dia seorang perempuan. Ibunya juga tidak mau. Siapa tahu di antara kita ada yang punya pengalaman seperti saya, mohon di-sharing ke saya, bahwa apa yang saya harus lakukan, apa yang kami harus lakukan untuk supaya dia bisa buang air sendiri, buang air kecil, buang air besar, supaya bisa dilakukan seperti halnya yang anak-anak yang biasa. Untuk sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Bapak. Mengajarkan toilet training umur 8 tahun. Nah, kalau kita siram kakinya, anaknya rasa tidak ada rasa dingin. Kalau siram kakinya, dia tidak rasa kalau misalnya ada dingin atau ada perasaan basah. Biasa aja, maksudnya dia tahu tidak kalau ini ada basah? Tahu. Nah, kalau misalnya digores tangannya, digores atau kayak kita pegang tangannya, dia rasa tidak ada perasaan apa ya? Perasaan tersentuh tangannya. Ya.
Ya berarti sensorinya nggak ada masalah. Dia tahu, dia bisa merasakan sakit, dia merasakan ada hal yang aneh dalam dirinya. Coba dilepas popoknya, Pak. Kalau misalnya kita tidak bisa mengajarkan dia ada perasaan basah, dia harus menjaga kebersihannya. Kalau dia tetap terhindar dari nyaman dengan popoknya, memang butuhkan bahkan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan pun pasti kita butuhkan waktu. Anak normal lainnya pun kalau kita ajarkan toilet training, nggak langsung 1 hari diajarkan lepas popoknya langsung ini kalau mau pipis di WC, nggak langsung 1 hari bisa, tapi kita membutuhkan berhari-hari. Setidaknya kita tahu bahwa dia bisa merasakan perasaan sakit perut, perasaan ada kalau mau pipis kan ada ada sinyalnya dulu, nggak langsung keluar saja, pasti itu tugas kita untuk mengenali sinyalnya itu. Jadi ada perasaan ingin pipis, bagaimana dia menahan keinginan untuk pipis itu, kemudian dia masuk ke WC dan mengeluarkan di WC. Itu yang harus diajarkan, bukan pertama yang tugas utama ya lepas dulu popoknya. Kalau misalnya takut mungkin nanti ada tercecer atau ini, bisa pakai yang clothes, popok yang cuci ulang, yang kain. Nah itu popok yang untuk latihan toilet training, dia sekali pakai dia bisa anak biasanya nggak nyaman dengan pakai itu, tapi hanya sekali saja. Jadi kalau untuk pipis kedua kalinya itu sudah berceceran, jadi dia hanya bisa menahan 1 kali. Jadi kalau misalnya sudah tahu ada pipis yang ini, anak kan bakal tidak nyaman, dan dia ketika itu kita bisa mengajarkan, memberitahu untuk masuk ke WC. Kalau untuk pupnya juga bahkan berproses, ada yang dia sudah bisa tahu bahwa dia pup, tapi takut untuk melihat lubang kloset itu ada. Jadi memang berproses, Pak. Setidaknya dia bisa tahu, dia bisa merasakan basah, dia bisa merasakan kalau misalnya ada yang aneh, sensorinya nggak ada masalah. Jadi kita bisa mengajarkan perlahan. Yang paling pertama itu lepas dulu popoknya, dan bisa mungkin diganti kalau misalnya takut berceceran, takut kotor, bisa diganti dengan popok sekali pakai itu. Gitu, popok cuci ulang maksudnya. Ya, gitu ya Pak ya, bisa dicoba. Memang harus konsisten juga. Kalau misalnya hari ini kita ajarkan, besok tetap begitu. Kita aturannya itu kita harus tetap konsisten. Misalnya besok jangan sampai besok Bapak lelah, Ibu juga capek, akhirnya dipakaikan kembali, ya kita akan bekerja dari awal lagi, nggak bakal berhasil. Gitu. Begitu Pak ya. Mungkin Bu mana? Pergi dari telepon. Ada pertanyaan lagi? Lapar ya Bu, silahkan dimakan kuenya. sambil makan juga nggak apa-apa. Iya. Iya. Saya cuma mau bertanya, kira-kira ada permainan atau kegiatan apa yang bisa kita lakukan sama anak untuk supaya bisa merespon otak, supaya dia lebih peka begitu. Saja kegiatan atau apa begitu. Masalah permainan, kegiatan banyak sekali sebenarnya Bu ya. Untuk anak kebutuhan khusus, anak normal lainnya, banyak sekali kegiatan permainan yang bisa menstimulasi. Lego juga bisa menstimulasi otaknya. Semua permainan sebenarnya pasti membutuhkan bukan anak dengan permainan, kita sama orang tua sama anak begitu. Ya, kalau misalnya ada Lego pun, kalau kita bisa menemani setiap permainan apapun yang dimainkan anak, ketika kita menemani, harus sering diajak cerita, mengajak bermain, mengajak cerita, itu juga akan membangun bonding juga, akan membangun ikatan antara ibu dan anak. Mungkin Kak Rona ada inspirasi permainan yang bisa diberikan. Jadi agak susah kalau mau berbicara begitu kan. Jadi biasanya pakai isyarat apa supaya dia lebih mengerti apa yang kita sampaikan begitu. Jadi untuk permainan apa atau kegiatan apa, kegiatan
kalau untuk tunarungu itu kan mereka hanya pada masalah pendengaran dengan ini ya, bicara. Jadi sebenarnya aktivitas apapun bisa mereka lakukan. Intinya adalah dibantu, ditemani, ditunjukkan, dijelaskan kayak gitu. Apakah dia pakai alat bantu dengar? Enggak ya, belum ya mungkin ya. Nah, jadi nggak masalah kan ibu nanti dia baca bibir ya mungkin atau pakai tangan mungkin kayak gitu. Tapi lebih baik itu ditunjukkan. Terus sesuatu yang kita tahu dia mau nggak mengerjakan itu, dia mau nggak main dengan itu. Tapi diperkenalkan dulu. Karena ada orang tua bilang menurut saya ini sudah bagus gitu ya. Nah tapi kalau bisa dia mau nyoba nggak? Nah itu harus dicoba dulu. Terus tipikal anak saya tuh kayak kita kalau mau mengajarkan dia kayaknya lebih pintar daripada kita. Tapi itu mungkin ibu bisa iya, jadi. Tidak, saya bisa gitu jadi. Belum aja. Kalau yang kayak gitu malah biarkan aja lihat dan apresiasi dia. Ketika dia bisa diapresiasi. Lebih bisa ini. Atau gini ibu nanti itu menyenangkan buat dia gini juga satu hal. Kalau dia berhasil buat kalau anaknya berhasil buat, ibu bilang coba ajarin ke kami, coba ajarin ke mama. Nah itu tuh biasanya lebih menumbuhkan juga dia punya ini ya kepercayaan diri, harga diri. Jadi mamanya pura-pura nggak bisa aja, nggak paham gitu. Ayo coba Putra ajar mama bikin ini gitu. Itu bisa jadi sebuah penemuan baru bahwa anaknya ternyata bisa ngajar loh cara-cara begini. Dan di rumah nanti yang lain datang bilang Putra coba ajar kakak bikin ini umpamanya, atau ajar ayah bikin ini gitu. Nanti diajarin. Nah nanti itu dia malah lebih mungkin ibu akan malah menemukan bakatnya yang lain ya, karena kemauan itu. Nanti coba lihat, karena dia kan udah berpikir bahwa saya bisa kok. Nah jadi coba diajarin. Sama teman-temannya tuh lebih lucu lagi ibu. Temannya mungkin tidak kamu salah saya. Nah itu kan dia punya bakat ngajar ya, malah seperti itu. Jadi nggak apa-apa sih, dia encourage aja. Jadi kalau selalu dia bilang dia lebih tahu, minta dia menunjukkan. Saya terkendala saya selalu merasa dia lebih bisa, lebih pintar gitu. Tidak apa-apa, dia menunjukkan. Nanti kalau umpamanya diperiksa terus kayak kurang tepat, kurang pas, boleh tidak kalau ibu bantu. Nah, jadi boleh tidak kalau ini sedikit kita perbaiki. Boleh tidak kalau ini sedikit, janganlah itu salah. Makanya Boni paling so tahu sekali. Tapi tanya bolehkah? Kalau dulu adik saya selalu orang tua saya bilang adalah minta izin dulu, apapun yang menjadi miliknya atau sedang dalam penguasaannya, minta izin terlebih dahulu. Itu tidak memberikan dia direndahkan atau dia tidak dianggap. Tapi kalau sudah ada di tangan dia, langsung minta izin dulu. Boleh tidak kalau mama tunjukkan sedikit biar caranya biar lebih bagus, lebih cantik, lebih cocok gitu. Nah nanti kalau dia mengizinkan, nah baru kita bikin kayak gitu. Halo Putra. Nah seperti itu saya mau tanya. Ya. Maksudnya kan saya suami istri kan bekerja. Ya. Kalau saya masih di rumah pulang begitu, tapi kalau suami saya kan sebulan sekali baru pulang. Jadi ayahnya tuh selalu suruh ikut kegiatan di luar, kayak anaknya mau dikasih ikut kayak karate apa begitu. Tapi posisi kayak anak saya tuh bisa tidak ikut kayak begitu, maksudnya aman tidak? Maksudnya mungkin untuk ayahnya supaya bisa menjaga diri juga kan. Tapi kira-kira itu aman tidak kalau kasih ikut kayak kegiatan begitu? Dikomunikasikan dengan pengajarnya, pelatihnya. Karena yang kita khawatirkan ketika kita hanya mengikutkan karena kita punya kemampuan untuk mendaftarkan anak di kegiatan, tapi kita tidak mengkomunikasikan dengan pelatihnya, dengan gurunya, dengan pengajarnya kayak gitu. Anak saya punya keterbatasan ini. Nah, kalau gurunya tahu, maka dia akan lebih menjaga bagaimana ketika anak berrelasi dengan orang lain, dia akan lebih memperhatikan kayak gitu. Kan kalau dia nggak pakai alat dengar kan, gurunya harus di depan dia gini kan, pasti harus ngomong Putra, bahkan mungkin nggak bisa pakai masker, Putra sebelah sini ya kayak gitu. Jadi ketika gurunya tahu keadaan anak, dia akan lebih
aware saya harus bagaimana. Nah, bahkan ketika anak akan berinteraksi dengan orang lain pun mungkin guru akan mengkomunikasikan dengan anak-anak yang lain juga. Nah, guru harus menjadi jembatan ya, sebaiknya menjadi jembatan buat dia ketika dia akan berkomunikasi, berinteraksi dengan anak-anak biasa. Itu namanya inklusi, kayak gitu. Nah, itu namanya inklusi. Jadi guru yang akhirnya harus menjadi jembatannya. Makanya dulu kalau waktu saya di Jogja, di sekolah saya mencari guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus, mereka belum lulus saja, mereka sudah di-hire, sudah disewa. Jadi dulu di Jogja itu ada UNY jurusannya untuk anak berkebutuhan khusus, Universitas Negeri Yogyakarta. Mereka belum lulus saja, mereka sudah dikontrak. Mereka dibawa ke Jakarta, mereka dibawa ke Bandung. Di Universitas Maranatha Bandung juga ada, mereka belum lulus juga. Mereka tuh sudah dikontrak gitu untuk jadi shadow teacher, untuk jadi pendamping kayak gitu. Nah, tapi ya itu tadi, orang tua harus punya kemampuan berkomunikasi. Tidak perlu diam, tidak perlu ragu bahwa nanti kalau dia ditolak bagaimana. Ya kalau ditolak ya minta aja sama sekolah tempat lain untuk bisa ikut lagi, pasti ada tempat lain kayak gitu. Tapi sejauh ini zaman sudah berkembang ya. Guru-guru awam pun sekarang mereka sudah mulai terbuka dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Itu yang saya lihat kayak gitu. Jadi ibu jangan takut dikomunikasikan. Kalau dia suka, jangan dipaksa, tapi yang dicoba dulu. Kalau dia suka kan malah bagus. Iya, nggak apa-apa. Yang penting tadi komunikasi. Terus kalau umpamanya ada yang menjaga, jangan dibiarkan kalau sudah selesai menunggu terlalu lama. Itu kan biasanya dia jadi punya pikiran, dia kemana dulu, kemana. Nah, itu juga harus dijaga. Seperti itu. Itu sih. Mungkin itu ada bagusnya itu karena anak saya selalu kasih bergaul. Iya. Yang hal-hal yang saya tidak bisa bayangkan kayak macam berenang. Dia alhamdulillah bisa berenang tanpa saya ajar, ikut-ikut teman. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya tidak menekan dia, cuma kadang saya suka pantau kalau sudah berapa menit dia tidak di rumah, terus saya sudah keluar cari. Iya, tapi saya selalu ingatkan ke teman-temannya, Putra itu seperti ini, kalau dia seperti ini, jadi kalau ada apa kalian yang harus ajar dia begitu. Nah, itu sudah komunikasinya bagus. Jadi teman-temannya tuh mengerti. Jadi kalau ada Putra kemana, mereka yang ngadu dulu sama saya, Mama Putra lagi ini. Jadi mereka melapor sama saya. Ya, itu sangat baik karena berarti ini terbuka. Iya, ibu terbuka, terus juga kan ibu bersedia mengkomunikasikan, karena kan ada orang yang dia nggak mau mengkomunikasikan, toh dia nggak mau dibilang jangan sampai orang menganggap bahwa anaknya punya kekurangan, jangan sampai orang tahu bahwa anaknya punya kekurangan atau berkebutuhan khusus. Padahal itu bukan sesuatu yang harus jadi malu gitu kan. Malah harus kita tunjukkan biar apa? Orang juga melahirkan pengertian dari mereka. Seperti itu. Ada banyak yang nggak paham, kadang-kadang kayak gitu. Terus masalah yang itu ibu pelecehan. Karena saya selalu kan ini maksudnya sharing sama ibu-ibu ya. Yeah. Saya tuh selalu kalau anak saya keluar, saya sudah kasih tahu dia memang organ-organ apa dia. Jadi pas salah satu itu mungkin teman kan anak tetangga, mungkin karena orang tuanya atau kebiasaan tidak memantau anak, mereka bermain atau mungkin melihat apa, terus Putra itu kan pintar melapor sama saya. Kalau didekat dengan ibunya pasti dia akan cerita apapun. Dia pulang kan sudah lapor saya, ada yang tusuk pantatnya pakai tangan. Mungkin anak-anak main-main begini saja, saya ngamuk bu. Saya datangi sama orang tua sama anak. Jangan kalian pikir anak saya seperti ini, dia tidak akan melapor karena saya sudah ajarkan dia untuk melapor. Jadi saya merasa aman karena saya sudah terbuka sama saya punya anak. Iya. Memang sekarang, mohon maaf ya, kemarin saya ke Polsek Sorong Timur kayak gitu. Pelecehan anak sekarang tinggi sekali dan orang tua nggak sadar kadang-kadang bahwa anaknya sedang dilecehkan. Iya, walaupun laki-laki. Dulu kan orang hanya berpikir hanya anak perempuan yang dilecehkan ya. Tapi sekarang pun anak laki-laki bisa dilecehkan. Jadi ibu bapak harus ajarin bahwa ada, kalau kami dulu belajar itu di kampus seukuran ini, memang ini teori barat ya. Jadi seukuran baju renang itu nggak boleh disentuh sama orang lain. Kayak gitu ya, seukuran baju renang. Jadi dulu murid saya ajarin
Baju renang itu dari bagian mana sampai mana yang nggak boleh disentuh orang lain. Kalau ibu sama bapak menyentuh untuk mandi, membersihkan, maka diizinkan, atau guru menyentuh untuk mengganti pakaian atau karena kotor membersihkan, itu nggak masalah gitu ya. Nah tapi ketika seukuran baju renang dan itu disentuh sama orang asing kayak gitu, sebaiknya dia berteriak, dia menolak. Nah kami ajarin caranya berteriak, caranya menolak kayak gitu, caranya mundur ketika ada orang asing memegang dadanya atau bagian tertentu di tubuhnya yang tadi seukuran baju renang. Anak laki-laki dan perempuan, bukan hanya perempuan. Nah itu harus diajarin dari depan, belakang, semua seperti itu. Nah itu yang harus dijelaskan dan ditanamkan kayak gitu. Nah saya nggak tahu sekarang kalau teori Indonesia khusus itu seperti apa, saya tidak tahu karena kampus saya kan pakai teori barat ya, jadi kami nonton film terus ditunjukkan caranya, yaitu sebaju renang itu gitu. Nah itu nggak boleh ditunjukkan, paha itu juga tidak boleh disentuh kayak gitu. Nah jadi ini harus jadi bekal orang tua, karena anak ini nggak ngerti loh kalau nanti dia dilecehkan, dia tidak mengerti. Kita yang harus bantu anak untuk menjaga dirinya juga kayak gitu. Dan ibu langsung bicara kalau memang dia mengalami dan dia cerita, ibu boleh konfrontasi ke orangnya dan bilang bahwa jangan begitu lagi, sekalipun itu main tapi itu tidak boleh gitu ya. Itu lebih baik. Gitu ibu, terima kasih ya. Gimana? Sudah selesai nih, gak ada yang mau tanya lagi nih kayaknya. Atau? Apakah ada yang mau mungkin sharing tentang pengalaman membesarkan anak berkebutuhan khusus? Silahkan boleh sharing, boleh terbuka. Oh ya, silahkan ibu. Terima kasih. Masih dekat ya. Mbak, pernah dia bilang karena kan anak saya itu nggak bisa berenang aktif kan. Kerjaannya memang dia bisa cari uang, dia bisa cari uang, itu yang saya heran, kok dia bisa cari uang. Jadi saya waktu dia bilang, kok dia bisa pulang sendiri, dia bisa bikin apa-apa semua sendiri. Oh dia bisa pulang, jadi orang semua itu kenal semua, karena saya tinggal di kompleks belakang Lohan. Tiba-tiba ada yang bilang, keponakan saya bilang, Iqbal ikut taksi Aimas. Langsung saya berpikir, kok dia bisa, kenapa tidak panggil adik kamu? Iqbal sudah naik taksi. Langsung saya, karena saya sudah panik, jadi langsung saya masih di Facebook, saya minta tolong, kalau lihat anak saya ini, tolong dikembalikan, karena kan dia ini ada kekurangan. Jadi langsung tiba-tiba ada dapat SMS dari mereka, dari ada persatuan khusus mobil taksi Aimas. Jadi mereka bilang kalau macam ibu kita menemukan anaknya ibu, nanti kita baru tahu. Jadi pas tiba-tiba mobil Aimas itu dia sudah ada di Ramayana, jadi anak saya sudah langsung tiba. Itu yang saya kaget. Saya tanya baik-baik, dari mana nak? Dari Yana itu di mana? Yana itu di mana? Ramayana ternyata. Langsung saya bilang, Iqbal dari mana? Ini katanya kakak bilang, Iqbal ada taksi Aimas. Dia bilang jalan-jalan, putar, jalan-jalan putar, terus bilang oh Yana. Jadi mobil Aimas itu bawa kembali lagi dia ke Ramayana. Jadi saya bilang bikin apa di Ramayana? Kok dia bawa uang? Langsung saya bilang kok minta nak? Tidak mama, saya cuma begini terus toki mobilnya dapat uang. Saya bilang hati ini gimana? Saya langsung
membiarkan dia begitu saja. Saya larang juga sama. Saya kunci pintu, benar saya kunci pintu. Dia langsung lewat belakang. Bisa lewat got. Itu yang saya berpikir, kan mungkin kita karena orang normal pikirnya itu got kotor. Dia tidak ada pakai kotor. Dia ambil tas, dia punya sendal, dia pintar ambil sendalnya. Saya bilang, Iqbal mau kemana? Ngepis. Padahal dia ambil tas, sendalnya, dia lewat got, dia putar ke rumah sebelah adik saya, langsung lari ke Ramayana. Pulang, bawa uang lagi. Jadi saya berpikir, ini ibu saya mau larang dia, atau saya biarkan. Tapi itu kan sama saja kan, kayak saya merasa anak saya minta-minta, tapi mereka bilang tidak. Dia cari uang begitu caranya. Terus, oh itu caranya. Jadi setiap dia pulang begitu, saya bilang, nak, kamu minta-minta, tidak mah. Terus, oh saya begitu caranya. Jadi saya rasa macam saya pikir saya punya anak minta-minta. Jadi setiap kali suruh ada tetangga atau kakak saya atau saudara bilang kalau ketemu Iqbal di Ramayana suruh pulang. Jadi mereka semua kalau ketemu Iqbal pulang, suruh pulang. Cuma nanti habis itu dia balik lagi. Biasa mau tanyakan bagaimana ya, saya sebagai orang tua saya melarang atau saya membiarkan, atau ada cara lain yang untuk saya bisa untuk pola pikirnya bagaimana? Terima kasih Bu. Iqbal ini umur berapa Bu? Dia 10 tahun. Oh ini Iqbal. Habis lari. Ya, yang pasti dia menemukan kesenangan. Itu sudah pasti. Dia senang. Jadi terus hop, gitu kan? Itu dia menemukan kesenangan karena mungkin dia juga suka mobil. Dia mungkin suka mobil. Jadi bagi dia mungkin bisa kayak memberikan perintah untuk mobil mundur, terus berhenti, itu tuh menarik gitu. Nah tapi mungkin ibu khawatir keselamatannya juga ya, dan ibu juga mikir bahwa nanti kesannya pertama saya suruh anak minta-minta, masa orang tuanya punya pekerjaan, tapi anaknya disuruh jadi tukang parkir, mungkin kayak gitu ya. Ya tapi tadi kesenangan gitu. Nah mungkin ibu bisa coba temukan lagi apa yang dia sukai selain itu. Apa yang dia sukai selain itu. Kalau saya memang juga agak khawatir ya jadinya kalau dia harus ke Ramayana dan mundur-mundur hop gitu nanti. Tapi ibu boleh ngobrol juga dengan dia. Kenapa kok kamu suka ke Ramayana terus mundur-mundur hop? Apakah saya tahu apakah mungkin karena uang atau karena apa? Nah kalau karena uang, oh gini saja nanti mama kasih uang. Tapi tidak boleh pergi ke Ramayana lagi kecuali dengan mama. Tapi yang paling penting kalau menurut saya ditimbulkan atau diajarkan satu kebiasaan baru yang dia sukai. Coba ibu cari tahu. Dia suka ini loh HP, dia suka rekam-rekam. Dan tadi saya perhatikan ya, dia suka ngerekam, dia suka ngetes gitu. Kira-kira rekamannya dia masuk atau tidak. Nah mungkin ini bisa diajarin. Siapa bisa ajarin dia untuk aktivitas lain, tapi menggunakan itu HP video. Saya nggak tahu di rumah aktivitasnya dia apa ya, saya juga tidak tahu. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak bisa membuat anak berkebutuhan khusus punya aktivitas berarti, kadang-kadang itu itu yang menjadi masalah gitu untuk anak-anak itu. Dia bosan di rumah, terus dia pikir ya udah keluar aja, lakukan yang lain. Nah lakukan yang lain ternyata yang paling mudah dan menyenangkan ya tadi parkir mobil, dia lihat mobil mundur masuk gitu kan, langsung dia dapat ide, aha, gampang kan juga mundur. Nah tapi di rumah mungkin itu, apakah dia punya aktivitas berarti enggak? Atau di rumah ya sudah, kalau pulang rumah ya sudah pulang aja, kasih HP selesai. Nah ini yang harus ibu pikirkan, temukan apa sih yang bisa dilakukan sama-sama dia di rumah. Dan itu menghabiskan waktunya, menghabiskan juga energinya ya. Dan dia senang. Karena
kalau sampai ibu hanya berpikir bahwa wah masalah ini kalau dia terus pergi ke Ramayana, terus jadi tukang parkir, masalah ini gitu kan. Tapi nggak mencari solusi yang bisa mengalihkan itu juga susah. Coba ibu cari tahu, mungkin ngobrol-ngobrol dengan ibu guru. Kalau dia di kelas dia gimana? Lihat, dia kan dari tadi ngerekam, terus dia coba pilihan-pilihan lagunya dia, sesuatu yang rancak, yang dia suka gembira, itu lihat. Mungkin ada aktivitas yang bisa dia kerjakan di rumah ketika sudah pulang ke sekolah, sehingga dia tidak punya keinginan untuk keluar pergi parkir gitu. Jadi coba ibu pikirkan aktivitasnya apa ya yang dia sukai, bisa dilakukan bukan dengan dirinya sendiri saja, tapi ada teman yang bisa diajak berinteraksi. Nah seperti itu, coba ya ibu ya. Cepat bosan ibu. Saya kasih HP, dia pakai wifi, sebentar habis itu lempar HP-nya dia sudah lari lagi. Ke saya juga begitu, ke saudaranya juga begitu. Main sebentar, bosan karena mungkin pikirannya uang terus dan uang terus ya. Padahal selalu kita kadang kasih uang jajan, belanja, di snack memang di rumah ada, tapi begitu terus selalu pergi dapat, karena mungkin dia pikir dapat uang sendiri. Kalau kita kasih kan 5.000, 10.000, ini dia dapat bisa kadang pernah dia bawa pulang uang 100.000, 50.000, malah kadang dikasih kue dari sana. Jadi pernah dia dapat tas juga dikasih sama orang Ramayana. Jadi mungkin di situ dia senang dapat banyak hadiah. Nah, ya mungkin bisa ada disiplin ya dilatih. Jadi kalau tadi namanya siapa? Iqbal buat begini, nanti mama kasih hadiah, ada reward. Dicoba. Karena kalau untuk anak berkebutuhan khusus kita nggak bisa menentukan hanya satu aktivitas. Harus terus dicoba sampai kita menemukan. Kayak tadi kan waktu Ibu Evi jelaskan di situ, kita harus mencoba, lakukan lagi berulang, nggak bisa hanya sekali. Mungkin dia belum menemukan inti dari hal yang mau dikerjakan itu, jadi coba kayak gitu. Kalau dia melakukan sendiri kan akhirnya kita temukan oh suka, karena dari tadi dia rekam saya. Dari tadi dia rekam saya berasa artis ya siang ini. Dia ubah, dia duduk di bawah, dia di atas, terus dia tes masuk nggak ya. Nah, itu sebenarnya dia kreatif loh. Nah coba, saya nggak tahu ya, tuh lihat, dia coba rekam dari atas. Itu kan dia sebenarnya kreatif, dia bisa mikir bahwa dia mau coba ini nanti kalau dia dari bawah hasilnya gimana. Kalau dari situ itu bagaimana? Kalau dari sebelah sana bagaimana? Sebenarnya kan ada sebenarnya hal yang menarik. Dan itu digunakan sarananya adalah HP. Nah, ada nggak yang ngajarin? Siapa tahu loh dia bisa jadi YouTuber. Kita nggak tahu kan. Tapi harus ada yang dampingi, ngajarin, bantu. Ayo mau kemana? Coba kamu buat video. Coba ibu. Saya yakin kok pasti akan ada penemuan-penemuan baru tentang Iqbal, bahwa dia pasti punya keistimewaan sendiri. Dia nggak bosan loh dari tadi, ibu dari tadi dia ngerekam saya ibu. Ya ampun, saya udah merasa artis ini di sini. Iya kan, dari tadi loh. Dan makanya dari tadi saya memperhatikan kenapa dia selalu merekam dengan berbagai gaya, bahkan dia ya mungkin pikir ini kalau posisinya kayak gini jadinya apa ya? Ini mukanya ibunya berubah nggak gitu? Berarti kan sebenarnya ada. Cuma saya nggak tahu seberapa disorong. Ada tempat yang bisa ngelatih dia, dibawa gitu untuk ngelatih bikin video, ngelatih bikin mungkin bikin apa seperti itu. Kalau saya lihat sih kayaknya dia suka bikin video. Gitu. Karena kita lihat ya waktunya cukup lama, dia ada di situ dan itu cuman ada di posisi dekat pintu ini sampai di depan situ. Jadi ibu coba lihat tadi. Kalau dia lihat HP dan dia bosan, berarti sebenarnya HP itu mungkin isinya nggak menarik. Tapi ini kan ada acara. Jadi makanya dia secara khusus dia rekam. Kayak gitu. Mungkin itu ketertarikannya. Nah, coba dicari Bu, ada nggak sih kursus untuk cara bikin video kayak gitu-gitu untuk dia? Atau ada orang nggak sih yang mau ngajarin? Yuk kita pergi ke sini. Ayo pakai tongsis kayak punya masnya ini kan. Ayo, terus dia rekam. Ayo Iqbal kita rekam ini.
bagus tidak bagus, ke sana ke pantai mamanya. Mungkin nanti kalau terus bikin di posting, nanti siapa yang mengisi suara menjelaskan sesuatu, Iqbal kamu lihat ini hasil yang kamu kerjakan loh videonya, kan tentang uang. Tapi siapa tahu dia menghasilkan uang malah. Dicoba itu, karena dia bertahan dari tadi di sini lebih dari setengah jam kayak gitu. Gitu ya Ibu. Oke. Ada lagi kan? Oke. Ada, kalau masih ada silakan. Oh boleh, dengan senang hati Bu. Tapi nanti kami nih pengalamannya masih seujung kuku. Aduh, dengan Ibu Guru kayaknya sungkan ini. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menceritakan salah satu kasus di kelas saya. Kebetulan saya mengajar anak-anak kelas autis dengan jumlah 17 orang dengan 2 guru autis di dalam itu. Jadi kita dijadwal terjadwal. Nah, ada salah satu kasus seorang anak dia hiperaktif. Dia komunikasi dia hanya dengan menunjuk dan dengan berbicara itu sesuai dengan kemauannya. Jadi tidak sesuai dengan, jadi dia bicara cuma gitu saja. Kemudian dari kan kita sering ngobrol sama orang tua murid. Kebetulan hari ini dia tidak datang orang tua muridnya. Jadi kalau di rumah itu wifi mati, tapi dia buang ke laut. Jadi kan dia rumah di atas laut. Kemudian dia ada suatu kejadian juga, baru beli televisi besar LCD karena mati lampu, dia kan jatuh itu televisinya. Itu kemudian orang tua cerita, kalau misalnya ini sekolah Bu, nanti saya akan kembali ke rumah itu sudah gelap. Jadi kalau misalnya dia sudah keluar rumah, dia tidak akan kembali ke rumah lagi. Nanti kembali ke rumah tuh setelah hari sudah gelap. Kemudian saya tanya, kenapa Pak? Kenapa kok harus kembali saat gelap? Ternyata itu karena dia kalau sudah keluar rumah, dia maunya main di sekitar rumah, sedangkan tetangga-tetangga itu tidak menerima. Jadi kayak itu tuh sebagai tekanan batin orang tuanya. Kenapa anak saya itu tidak diterima, sedangkan anak saya mau main, dan dia sifatnya itu adalah ingin tahu. Jadi dia masuk ke rumah-rumah tetangganya, kemudian dia membuka lemari, membuka kulkas, pokoknya apa yang ingin dia tahu itu dia harus tahu, dan dia tuh harus melakukan sendiri begitu. Dia tidak mau dibantu, dan itu tetangga-tetangganya itu merasa itu tuh sebagai gangguan. Memang sulit bagi kami guru yang dengan jumlah siswa yang banyak dan dalam masa pandemi seperti ini ingin memberikan kalau ini kan masalah dengan dengan tetangga, kita bilang sama orang tuanya ya kalau bisa memang sosialisasi, apalagi untuk anak-anak yang dengan gangguan autis kan memang butuh sosialisasi ya. Mereka gangguannya memang komunikasi sama sosialisasi seperti itu. Jadi kalau bisa memang dekatkan. Yang pertama dekat adalah orang tuanya. Orang tuanya dekat ke tetangganya dulu. Ternyata tidak bisa. Maksudnya orang tuanya sudah tidak bisa Bu, anak saya itu betul-betul mengganggu sekali. Jadi tetangga-tetangga itu tidak terima. Jadi kalau misalnya sama teman sebayanya dia sering dipukul atau dibully seperti itu. Jadi itu yang membuat tekanan batin orang tuanya. Jadi dia sudahlah di rumah saja, biar sudah dikunci saja. Nanti kalau misalnya saatnya sekolah, dia sudah saya bawa bawa jalan-jalan sampai malam seperti itu. Jadi kami itu di sekolah pun, dia kalau sekolah pun dia masuk kelas, dia keluar lari, cuma lari saja. Dan kami mau mengurung dia di kelas dengan jumlah murid yang banyak dan kami guru yang sedikit, itu baru dia membuka lemari. Ya kita biarkan saja, biarkan dia mau apa sih anak ini, biarkan sudah dia menggambar, kita biarkan saja. Tapi
kelemahannya itu, salah satu kesulitan dari kami itu dia juga jarang masuk. Jadi untuk treatment yang akan kami lakukan itu tidak konsisten seperti itu. Sedangkan anak itu tuh benar-benar yang hiperaktif sekali gitu. Jadi kita membayangkan bagaimana susahnya orang tuanya di rumah. Tapi kalau di rumah kan ada HP, dan di sekolah itu memang kalau bisa anak-anak jangan pegang HP karena dia akan mengganggu teman-temannya. Jadi teman-temannya akan terganggu konsentrasinya pun dia akan teralihkan ke HP anak itu kan. Jadi kalau misalnya dia sudah bosan, kalau pintunya kita tutup ini, dia sudah gedor-gedor pintu, sudah tenang-tenang pintu, sudah gurunya tuh ditendang-tendang, begitu dipukul-pukul. Jadi kadang-kadang kami sebagai guru pun merasa bagaimana ya, kami ingin merubah, kami ingin ada kemajuan bagi anak ini. Cuma di sisi lain, kalau misalnya di sekolah kita sudah menerapkan ini dan di rumah kembali lagi ke sekolah itu seperti balik lagi gitu. Jadi kami tuh pengen ingin masukan dari Ibu Rona dan Ibu Evi, bagaimana caranya agar kami itu bisa menghadapi anak seperti itu, dan kami itu bisa memberikan masukan kepada orang tua bagaimana caranya menghadapi dia di rumah seperti itu, Bu. Oke. Ya ternyata. Cuman yang saya kira tadi kan ternyata ada kuncinya ya, tidak konsisten dibawa ke sekolah sehingga tidak bisa dikopi perilaku baru, tidak bisa ditemukan apa yang sebenarnya menjadi kekhususannya dia. Nah, yang harus dilakukan pendekatan ya pasti kepada keluarganya. Orang tuanya harus berani memang setiap hari di jam sekolah itu bawa gitu. Kalau tidak dibawa, ya kembali dari nol lagi, pulang ke rumah dari nol. Habis itu kan ibaratnya dia di rumah berapa hari tidak menerima didikan di sekolah, kebiasaan-kebiasaan di sekolah tidak dilakukan lagi di rumah, ya wes balik lagi dari nol. Nah, jadi yang perlu digugah pertama kali orang tuanya. Tolong ada konsistensi dalam membawa anak sekolah. Terus yang kedua, kalau ini dulu dosen saya bilang untuk anak autis, harusnya orang tuanya lah juga yang menjadi terapis buat dia. Gitu. Jadi di sekolah harus selalu orang tua komunikasi. Tadi bikin apa ya? Nah, nanti diulang di rumah oleh orang tuanya. Dulu ada teman saya di Jogja, dia juga adalah shadow teacher. Kayak gitu ya, shadow teacher. Jadi dan menurut saya 17 orang dengan 2 guru itu sangat luar biasa. Berarti gurunya itu top ya, berarti memang gurunya tahan banting banget itu, hebat gurunya, kayak gitu. Nah, jadi kalau di Jogja itu anak-anak yang autis mereka harus punya shadow teacher, anak-anak yang Down syndrome mereka harus punya shadow teacher. Jadi nanti dibantu dari sekolah sudah dapat begini, nanti dibantu di rumah sama guru bayangannya, lalu habis itu orang tuanya juga jadi terapisnya. Nah, teman saya ini beberapa anak muridnya yang autis akhirnya berhasil dia lepaskan karena orang tuanya kerjasama. Akhirnya mereka tidak butuh terapis lagi karena orang tuanya akhirnya menjadi terapis pribadi untuk anaknya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama-tama itu tadi, mereka harus bekerja sama dengan gurunya. Nah, kalau gurunya mikir sendiri, istilahnya kan kadang ada gini ya. Ya udah kan guru udah dibayar, sekolah sudah dibayar, terserah. Pokoknya kami nggak mau tahu, kami terima bebas, terima bersih. Anak kami harus jadi begini. Untuk anak berkebutuhan, anak biasa aja butuh orang tua kerjasama ya. Apalagi anak berkebutuhan khusus. Yang saya ingat kalau kami sharing-sharing dengan teman-teman yang mereka adalah guru berkebutuhan khusus gitu untuk anak berkebutuhan khusus. Biasanya itu orang tua harus menjadi terapis pribadi buat anaknya. Jadi apa yang dilakukan di sekolah, setiap hari orang tua harus mampu mengkomunikasikannya dengan guru. Lalu apa yang harus dilatih di rumah? Nah, orang tuanya yang lakukan. Soal tetangga, kita tidak bisa meminta semua orang di luar kita mengerti kita. Itu tidak mungkin. Dan bukan juga kewajiban kita harus
mengubah orang di luar kita untuk mengerti kita dengan anak kita, tapi yang pasti kita dari dalam sendiri dulu. Nah, kalau umpamanya langkah pertama untuk mereka orang tua konsisten bawa anak ke sekolah aja udah nggak terjadi, saya pikir tidak akan bisa itu susah sekali ya, karena di situ udah kelihatan orang tuanya tidak memberikan sedikit effort waktu untuk bagaimana membantu anaknya. Jadi ya memang saya tahu guru punya keterbebanan hati yang mengasihi mereka, terpanggil gitu, tapi kalau seperti ini tidak mungkin ya. Salah satu masalahnya lagi adalah mama ini semua, jadi semua yang dimau anak ini dia turuti. Jadi bisa anak mau iya itu harus terpenuhi. Jadi kalau tidak nanti anaknya tantrum. Karena orang tua takut kalau dia tantrum, karena tantrumnya yaitu buang HP, dia takutnya seperti itu. Harusnya mamanya datang ya dari kemarin. Harusnya. Iya, karena kan kemarin kita sudah membantu tentang tantrum itu bagaimana mendisiplinkan anak, tapi bukan dengan kekerasan seperti itu. Harusnya orang tuanya datang dari kemarin sampai sekarang. Kayak gitu. Kesempatan bagus. Saya mengapresiasi para bapak dan ibu guru yang luar biasa di sini ya. Mereka 17 anak satu kelas itu tuh hebat gitu ya. Guru bisa kelas 1 sampai kelas 6 coba. Wah, memang guru tanpa tanda jasa tuh sebenarnya salah satunya ya guru SLB ini jangan pernah dilupakan gitu ya. Karena kalau tanpa mereka, bagaimana dengan adik-adik, anak-anak, adik saya gitu, mereka seperti apa kayak gitu. Oke, terima kasih ya Ibu untuk pengorbanannya, usahanya untuk anak kayak gitu. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita istirahat. Oh, ada Ibu, silakan. Monggo Ibu. Baik, terima kasih untuk Ibu narasumber dan semuanya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Aduh, saya pakai mic karena tidak bagus. Saya mau tambahkan mungkin satu poin saja untuk Bapak Ibu yang anaknya masih pakai pampers. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa sama Ibu narasumber bahwa yang pertama itu tadi dicoba dikasihkan pampers yang iya, bisa diulang gitu toh. Ini pengalaman Bapak Ibu ketika dulu saya di panti asuhan, saya pegang anak-anak sipil, anak-anak cerebral palsy yang baring-baring saja. Itu biasanya itu kita pakai jam. Maksudnya, oh ya kita tahu, kita mau supaya anak ini dia bisa buang air sendiri, ya, dia bisa buang air sendiri. Maka jam-jam tertentu ketika mungkin bapak tadi mau supaya anaknya buang air sendiri, mungkin hari ini niatkan supaya saya mau buka pampersnya, dan nggak usah pakai pampers. Berarti tugasnya bapak ibu di rumah bahwa mulai observasi hari pertama ketika saya lepas pampers, anak ini dia buang air kecil, buang air besarnya itu setiap jam berapa. Contoh misalnya pagi bapak lepas pampersnya, terus itu mungkin selang 1-2 jam, mungkin jam 10, jam 9 dia buang air. Nah, berarti hari berikut sebelum jam itu mungkin bapak atau mama bisa ngepotkan dia, antar dia ke kamar mandi, ya toh? Antar dia ke kamar mandi supaya ngepotkan dia barang berapa menit begitu. Setelah itu nanti dilihat, oh ya dia buang air besar atau buang air kecil atau tidak. Jadi hal itu tuh dilakukan terus-menerus, besoknya lagi seperti itu. Terus sepanjang hari itu nanti bapak mereka observasi, lihat kira-kira dia buang air besar, air kecilnya berapa kali, di jam berapa, supaya nanti besoknya lagi jam segitu itu bapak mereka terapi dia lagi. Nah, supaya kalau misalnya hal ini sering dilakukan, maka lama-lama juga dia tidak mau pakai pampers lagi, dan itu juga meringankan bapak ibu supaya oh iya jam sekian dia buang air besar, air kecil, jadi kita harus ngepotkan dia. Karena itu sudah besar. Karena begini bapak ibu, anak-anak yang kita layani, yang kita rawat di rumah, oh, kalau yang mereka yang hanya baring-baring saja hidrospalus, mereka tidak bisa apa, mungkin sepanjang hidup mereka itu ya kita membantu, artinya segala mereka punya kebutuhan itu semua kita ditangani orang tua. Tapi bagaimana ketika anak-anak yang bisa seperti Iqbal misalnya, seperti itu siapa anak itu yang satu itu
masa mereka sampai gadis harus orang tua artinya merawat mereka terus kan gitu. Berarti hal-hal tertentu misalnya membantu diri segala macam, segala hal makan, minum, kamar mandi ke belakang, paling tidak mereka melakukan ini sendiri. Nah, makanya kita punya tugas orang tua bahkan guru bahwa kita membantu mereka supaya mereka mengenal apa namanya, mereka bisa ke kamar mandi sendiri begitu. Lalu macam anak-anak yang apa tadi dijelaskan di sini, itu maksudnya supaya mereka di apa namanya di rumah juga dibiasakan bapaknya, dibiasakan untuk misalnya hal-hal yang mereka bisa kerjakan itu mereka kerjakan sendiri, tidak usah segala macam itu dibantu sama orang tua. Misalnya kalau makan biarpun kececer, biasanya mereka makan sendiri. Pengalaman ini Bapak Ibu sadar Bu Lucy, sebelum ada Bu Sukma, saya dengan Bu Lucy itu kan ini sudah itu anak autis itu mungkin apa namanya mengerikan, pokoknya apa datang ke sekolah itu hanya buang tas kemudian lari dari depan gerbang sampai lampu SMP. Betul Bapak Ibu, ini pengalaman yang memang saya sendiri juga merasa ini di luar. Jadi anak itu memang sulit sekali ditenangkan, dikasih duduk saja nggak mau, masuk kelas saja tidak mau. Tetapi dalam waktu 1 minggu saja, 1 minggu jalan 2 minggu, anak itu seperti dihipnotis begitu Bapak. Dia datang itu dari sana, Bapak Ibu saya kasih dia di motor, dia masuk buka pintu sendiri, dia tahu di mana kursi mejanya, dia duduk. Dia autis, dia duduk. Bahkan kita juga tidak di rumah itu tidak latih, di sekolah sama guru juga tidak latih dia makan sendiri. Tapi kok kenapa anak itu dia bisa makan sendiri, dia bisa pakai sepatu sendiri. Saya sharing begini, kenapa Bapak Ibu selalu sampaikan bahwa memang anak-anak ini yang pertama tuh kita melayani mereka dengan hati, seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber. Kita tidak bisa misalnya apa ikut kita punya mau begitu, kita harus begini tidak. Tapi kita melayani mereka itu dengan hati. Kira-kira mereka mau bagaimana? Dan itu yang saya lakukan dengan Bu Lucy. Maka sampai orang tuanya itu bilang, Bu Lucy bagaimana? Bu Lucy dan bagaimana ada bikin apa misalnya Andre itu kan namanya Andre anak itu. Kok dia diam tenang? Tidak ini. Tapi ya sampai kita juga tidak tahu, kita juga mulai yang kita ya seperti anak-anak yang lain. Tapi sudah saya punya itu tuh memang saya juga orangnya dulu itu kalau mau sharing saya orangnya paling tidak sabar Bapak Ibu. Pokoknya paling anak-anak yang paling otak-otaknya saya paling tidak suka. Tapi sudah ketika saya lama di panti, hidup bangun dengan mereka banyak sekali membuat saya itu sadar bahwa oh ya ternyata mereka yang punya kekurangan saja mereka masih bisa happy, mereka masih bisa buat ini. Kenapa saya yang dikasih normal saya selalu merasa kurang. Jadi intinya itu bahwa kita melayani mereka dengan hati, ya kita sayang mereka, ya. Maka anak-anak itu juga mereka punya apa namanya perasaan lebih peka dari kita orang normal, ya. Biarpun mereka error dan kita datang minta maaf. Bagaimana saya? Artinya mereka juga merasa iya saya juga di ini, maksud saya juga dirangkul, disayang. Makanya jangan sampai kita dengan mereka tuh seperti kucing dengan tikus yang artinya tidak pernah bersahabat, Bapak Ibu ya. Jadi saya mau katakan bahwa dan yang paling penting adalah kita bawa mereka dalam doa. Ya. Jadi sedang melusi, aduh pulang itu tanya melusi, aduh memang satu hal capek sekali kan kita baku tanya dengan mereka. Tapi itu sudah kita setiap kali kita berdoa, kita bawa mereka dalam doa ya. Maksudnya supaya kita punya kekuatan itu bukan semata-mata dari kita pribadi, tetapi ada yang memberi kita kekuatan. Maka anak-anak itu kita bawa mereka di dalam doa supaya Bapak Ibu di rumah, kita yang di sekolah juga, itu kita sama-sama merasa enak begitu. Supaya anak-anak kita harapkan menjadi anak yang baik itu bisa bisa membuat hati kita juga nyaman, senang, begitu pun dengan anak-anak. Jadi saya mau kasih itu Bapaknya supaya mungkin ini bisa dicoba. Ya Bapak mungkin lepas pampersnya dulu, nanti Bapak Ibu, Bapak Mama lihat di rumah kira-kira jam berapa dia buang air besar kecil, nanti diterapi, diiris terus tiap hari. Jadi saya punya sharing begitu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke
Ya, terima kasih Bu, masukannya sangat membantu tambahan dari materi kami. Ya, memang tadi saya tambahkan juga memang anak autis dan orang tua. Sebagaimanapun usahanya guru di sekolah, sematang bagaimanapun pembelajaran yang diberikan oleh guru, kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua, bakalan tidak bisa sukses. Saya kalau misalnya ketika memberikan konseling ke guru-guru, terus guru-guru kan paling sering kita mendapat pertanyaan, bagaimana kalau orang tuanya tidak mau kerjasama? Ya saya sudah bilang, tanggung jawab paling pertama dengan perkembangan anak itu siapa? Guru atau orang tua? Orang tua, kalau orang tua sendiri yang tidak mau mengurus anaknya, tidak mau tidak mau bekerja sama, kita guru sudah angkat tangan saja. Kita akan memaksimalkan kerja jika orang tua juga maksimal bekerja sama. Jadi itu ya Bu ya. Jadi sebanyak bagaimanapun energi yang diforsir untuk menangani anak, kalau orang tua tidak bekerja sama kita tidak bisa. Jadi memang harus sejalan. Kalau misalnya baiknya memang mungkin juga ada pertemuan kontinu ya antara orang tua dengan guru. Kalau misalnya nanti setiap anak pulang sekolah, orang tua harus tanya terus gurunya apa lagi yang bisa dikerjakan di sekolah dan apa yang saya lakukan di rumah. Ini dari anak-anak juga. Begitu ya Bapak Ibu, makanannya sudah di jalan tapi belum sampai-sampai. Silakan kita mungkin ada sharing lepas biar tidak terlalu formal sambil kita tunggu makanan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung saja kita sharing-sharing biar tidak ini. Saya tutup untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu guru. Kalau misalnya nanti setelah ini ada yang butuh konsultasi atau butuh di asesmen, bisa langsung menghubungi kami. Mungkin nomornya bisa ada di Bu Sukma dan guru-guru juga. Kalau misalnya mau asesmen secara kolektif dari sekolah bisa menyediakan tempat, kita lebih baik lagi daripada individu-individu. Jadi silahkan ini dari guru, kalau nomor yang bisa dihubungi bisa ada di Bu Sukma juga. Tadi juga saya sudah cantumkan, cuma tadi sudah dilepas. Terima kasih, saya sangat berterima kasih banyak. Semoga silaturahmi kita bisa berlanjut lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu ya Pak Bu ya. Sudah dekat.